Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kakak sebentar ya. Lanjut aja. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mentor, Pak Nandang, dan juga Coach Buhana, dan penguji saya Pak Tatang. Mohon izin saya ingin menyampaikan perihal rancangan aktualisasi saya di unit kerja saya. Perkenalkan, nama saya Desi Kartikasari. Saya adalah ahli pertama guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Ciahurbeti, Kabupaten Ciamis. Dan kebetulan untuk rancangan aktualisasi ini saya akan mengangkat judul tentang meningkatkan kreativitas siswa kelas 11 pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan melalui pembentukan beauty craft dari barang bekas atau limbah menjadi barang bernilai guna di SMA Negeri 1 Ciahurbeti. Ini adalah sekolah saya, visi misi dan moto. Ya, lewat-lewat aja. Ya. Dan ini untuk latar belakangnya juga lewat ya. Dan untuk identifikasi isu, ada beberapa identifikasi isu mulai dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Untuk yang di manajemen ASN itu ada pengembangan kompetensi sebagai guru pendidik di bidang teknologi. Lalu belum optimalnya penyusunan perangkat pembelajaran, dan di pelayanan publik ini ada pengarsipan dokumen bagian tata usaha. Yang keduanya sulit terlaksananya pembelajaran jarak jauh pada siswa, dan yang ketiga kurangnya kreativitas siswa dalam pemanfaatan barang bekas atau limbah. Dan untuk di isu whole of government itu sendiri ada yang pertama persiapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi, yang kedua standar sarana dan prasarana, yang ketiga pengembangan kompetensi guru. Nah, kenapa yang ini ada di garis diwarnai merah dan dikotakin? Karena di bagian isu inilah yang akan saya angkat dan akan saya cari permasalahannya selama di aktualisasi ini. Dan ini adalah dampak jika tidak segera dipecahkan dari isu-isu yang setelah saya sebutkan tadi, yaitu yang pembelajaran daring akan tidak maksimal, terus siswa akan mengabaikan tugas, yang ketiga ancaman penurunan pencapaian belajar, dan yang keempat penumpukan barang bekas atau limbah. Dan dari beberapa isu yang tadi, dari 8 isu tersebut, saya coba analisis menggunakan metode APKL. Di sini terlihat juga ranking-rankingnya, mana ranking 1, 2, dan sampai 8. Gitu. Dan ternyata di nomor 8 lah saya memilih yang menjadi ranking pertama, karena saya anggap untuk apalagi biar sesuai dengan mapel yang saya ajar itu, di nomor 8 lah yang harus segera diselesaikan. Ini adalah analisis menggunakan metode USG. Nah, setelah diketahui ranking pertama mana yang akan saya jadikan isu dan segera harus diselesaikan permasalahannya, saya mencoba menggunakan diagram fishbone. Di diagram fishbone ini ada beberapa faktor kenapa sih terjadinya kurang keefektifan siswa, kurang kreativitasnya siswa dalam pemanfaatan barang bekas atau limbah. Itu ada dari faktor manusia, lingkungan, edukasi, dan juga material. Dari segi manusia, itu biasanya kita itu mindsetnya melihat barang bekas atau limbah itu sesuatu yang nggak berguna gitu, dan harus dibuang. Dan yang kedua itu ya karena nggak ada kreativitas. Kalau kita tidak ada kreativitas itu biasanya melihat sesuatu itu kayaknya nggak bisa digimana-gimanain gitu. Padahal kalau bagi orang yang kreatif, kasarnya ya tadinya sampah bisa menjadi ladang sumber penghasilan gitu. Lalu dari sektor yang kedua, lingkungan, karena kebanyakan dari barang bekas tersebut itu dibuang begitu saja. Dan yang kedua itu banyaknya penumpukan barang bekas atau limbah di lingkungan sekolah. Dari segi edukasinya, biasanya pelajaran di sekolah itu mereka hanya sebatas teori, nggak ada aksinya gitu. Dan yang keduanya kurangnya sistem dan media informasi. Untuk materialnya, itu karena banyaknya kemasan makanan atau minuman. Nah, untuk dari faktor material itu, karena banyaknya kemasan makanan minuman yang terbuat dari plastik, kertas, styrofoam gitu kan. Lalu adanya dari barang-barang tersebut itu, dari kemasan tersebut itu ada yang mudah terurai dan tidak mudah terurai. Itulah faktor-faktornya. Nah, dari di diagram fishbone itu saya mencoba untuk
memecahkan permasalahan yang dari kreativitas tersebut saya ingin membentuk suatu kelas beauty craft gitu. Kenapa namanya beauty? Mungkin namanya beauty itu terkesannya kayak beauty untuk kecantikan gitu ya, tapi karena ini diambil dari motonya sekolah gitu, beauty itu. Craftnya sendiri karena ingin mencoba untuk membuat sesuatu yang bisa bernilai guna dari barang limbah tersebut. Selanjutnya ini adalah kegiatan atau matriks tahapan rancangan aktualisasi saya. Mungkin saya paling banyak ya, ada 11 poin gitu. Mulai yang pertama itu membuat desain kelas beauty craft, yang kedua melakukan sosialisasi program kelas beauty craft, yang ketiga merealisasikan denah kelas beauty craft, yang keempat menerapkan gaya hidup kreatif dalam pemanfaatan barang bekas atau limbah, yang kelima membuat media pembelajaran berbasis multimedia yang menarik mengenai tahapan dalam pembuatan produk kerajinan untuk peserta didik. Dan yang keenam itu membuat KPPK untuk peserta didik. Fungsinya atau tujuannya biar kita melihat atau mengetahui progresnya anak-anak minggu ini sudah bikin apa, menghasilkan apa dari barang bekas tersebut. Lalu yang ketujuh adalah proses pemanfaatan, itu proses intinya kita mengolah barang bekas menjadi barang yang bernilai guna gitu. Selanjutnya yang kedelapan, melakukan bimbingan berbasis pendekatan kelompok secara rutin mengenai progres pembuatan produk kerajinan. Jadi ada semacam penilaian gitu, ini kelompok ini bagaimana hasilnya, bagus atau tidak, apa yang kurang gitu. Lalu yang kesembilan, mengamati habituasi. Di sini tidak hanya kegiatan untuk memulai itu tidak hanya semata-mata karena saya lagi aktualisasi saja, tapi harus berlanjut setelah mungkin kata C-nya hilang begitu ya, harus terus berlanjut dilakukan. Lalu yang ke-10-nya mengamati dinamika jumlah barang. Nah, kebetulan untuk sekarang karena masih pembelajaran terbatas, mungkin untuk sampah-sampah masih tidak begitu banyak gitu karena tidak ada jadwal istirahat, tapi ketika sudah mulai tatap muka secara normal itu biasanya sampah lumayan banyak gitu. Lalu yang terakhir adalah evaluasi program. Ini adalah jadwal kegiatan, mungkin tidak terlalu terlihat ya Pak. Jadi di sini ada untuk yang poin pertama dilakukan pada tanggal berapa, dan selanjutnya. Lalu ini adalah buktinya, kenapa saya memilih untuk meningkatkan kreativitas, karena jujur aja, walaupun saya baru, terkadang saya lihat itu ada kertas numpuk-numpuk gitu. Ini adalah lebih banyaknya ke kertas yang sudah tidak terpakai, jadi dibiarkan begitu saja. Terus juga ada daun-daun. Ini kalau kita di tangan kita yang kreatif melihat daun kering itu bisa kita olah menjadi pupuk gitu. Nah, untuk kertas-kertasnya bisa jadikan kerajinan. Intinya sih seperti itu sih Pak. Mungkin terima kasih Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih, ya. Ya Pak. Bu Hana itu masih di mute, Bu Hana. Oke, terima kasih ya Bu Guru Desi ya. Iya Bu. Untuk selanjutnya kita mintakan dukungan dari mentornya. Mana mentornya? Ibu siapa? Pak Nandang Rahmat Bu. Oh, Pak Nandang. Silakan Pak Nandang. Mana Pak Nandang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Pak Nandang. Ya Bu. Disilahkan untuk memberikan dukungannya kepada Ibu Desi. Mangga. Ya Bu. Saya Nandang Rahmat dari SMA Cordoti selaku mentor Bu Desi di dalam Laskar CPNS 2021. Di dalam program rancangan aktualisasi itu untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran prakarya melalui pemanfaatan barang bekas atau limbah yang menjadi barang guna di lingkungan SMA Cordoti. Kebetulan konsep ini berhubungan dengan WCD, ya, Clean Up World Clean Up Day. Ya. Di bulan September, kemudian aksi ini clean up dan pilah sampah. Ini serasa sekali, saya juga mendukung dengan konsep Bu Desi yang
terdiri dari 9 poin. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, terrealisasi, dan bisa diaplikasikan di lembaga SMA Cawur Beauty. Nah, Amin. Beauty ini cantik ya, Bu. Iya, cantik. Cantik, Bu. Diskotik mewah, Bu. SMA Ya. Cawur Beauty terkenalnya diskotik mewah. Di sisi kota mepet ke sawah, Bu. Panandang bisa Mewah. dibuka nggak fotonya? Mewah mepet ke sawahnya. Iya. Panandang bisa Ya, dibuka Bu. nggak? Nggak kelihatan panandangnya ini. Bisa Pengen ngelihat muka gitu, gantengnya Bu. Bapak aja, Pak. Iya, lupa kayaknya ya. Udah, Bu, ini udah dibuka, Bu. Oh, berarti nggak Tadi bisa buka, ya? Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Silakan. Lanjut. Ya, saya sendiri mendukung sekali untuk program Bu Desi yang 11 poin. Tadinya saya bekerja sendiri, Bu, di dalam program PKWU dengan kolaborasi biologi dan kimia. Sekarang dengan adanya datangnya Bu Desi, saya berbangga hati. Saya siap dukung. Ya. Alhamdulillah. Mungkin itulah, Bu, saya mendukung program Bu Desi. Insya Allah mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, panjang Amin, ya. umur. Gitu. Amin ya Allah. Ya. Bu Desi, mudah-mudahan Iya, Pak. betah di Ciamis, nggak bisa pulang lagi ke Cirebon gitu aja, Bu. Iya, Insya Allah ya. ditahan pun, Pak. Panandang sepadas betah nikahkeun sareng urang Ciamis. Iya. Parantos gaduh, Bapak. Oh, Terus parantos. gaduh. Wah, gagal atuh. Kebetulan Iya. Bu Desi itu sarjana PKWU, Bu. Kalau saya biologi, Bu. Oh ya. Saya mendukung sekali dengan program Bu Desi yang 9 poin itu. 11 poin. Ya, 11 banyak poin. Pak Jadi poinnya. saya ada partner, Bu. Ada partner. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Kalau kesahnya bisa, insya Allah. Mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar. Mungkin Amin. itulah, Bu. Saya mendukung sangat sekali program Bu Desi yang 11 poin. Mungkin itulah yang saya sampaikan Ya. kepada Bapak penguji atau yang ada di sana. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Panandang. Nuhun Panandang ya atas dukungannya ya. Iya, saya juga bangga. Kita mintakan kepada Bapak penguji Pak Tatang untuk mengoreksi kerjaan adik-adik semuanya ya. Silakan Pak Tatang. Oke, terima kasih Bu Hana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah ya untuk sesi kedua ini 3 cewek cantik, 1 laki-laki ganteng ini ya. Benar. Iya, ini CPNS sekarang itu pinter-pinter ya Bu Hana ya. Tahu aku Amin. nggak ngerti makan apa dia teh. Jadi sampai pintar-pintar. Iya. Ya aku Kebetulan temukan ini yang tak semuanya pintar. keempatnya ini tenaga pendidik ini yang akan meneruskan kita juga ya. Amin. Saya ucapkan selamat kepada para mentor ya dari keempat calon pegawai negeri sipil. Saya sebut calon pegawai negeri sipil dulu aja ya, karena Iya. belum dilantik 100%-nya ya. Nah, meskipun ini kan udah di ujung-ujung ya. Ya. Tapi pasti lulus. Nah, itu. Amin. Saya yakin lulus 100% ya. Amin ya Allah. Nah, karena kalau saya lihat potensinya oke ya. Betul. Bagus-bagus. Ya. Ada Desi, ada Komito, ada Lina, dan ada Hari ya. Alhamdulillah semuanya ini guru semua. Ya. Jadi saya tidak banyak komentar ini ya. Nah, Desi itu mana Desi ya? Tuh Desi. 200. Yang serak tadi. Iya, Pak. Yang serak kayaknya habis nembang nih. Iya. Nah, Manggung sama Pak Hari. Iya. Betul. kesaingan jeung Hari. Ya. Desi mengambil judul atau saya ke semuanya aja dulu ya yang samanya ya. Dari Desi, Komito, Lina. Ini semuanya kan mengangkat isu di sekolah masing-masing ya. Nah, isunya bagus-bagus. Tolong kalau sudah jadi isu, itu jangan isu lagi kan sudah jadi masalah karena kan sudah dianalisis ya. Faktor sebab akibatnya, kemudian isu prioritas yang dipilih. Artinya kalau sudah menggunakan analisis PKL, tapisan maupun dengan Lisbon, artinya itu sudah menjadi masalah bukan isu lagi. Nah, kalau sudah jadi masalah artinya tolonglah sedikit ditambahkan dengan data ya. Nah, contoh misalnya
meningkatnya kreativitas siswa kelas 11. Ini kan meningkatkan kreativitas siswa ya, punya Desi itu ya. Artinya isunya kan kurang kreativitas anak itu. Iya, betul, Pak. Nah, kenapa disebut kurang kreativitas? Apa yang menyebabkan sekolah itu datanya apa? Kurang kreativitas itu. Tadi saya udah lihat ada Tumpukan foto-foto ya. kertas. Iya. Nah, coba foto-foto itu dideskripsikan Oh, iya. Tulis. dalam bentuk data ya. Nah, meningkatkan kreativitas siswa kelas 11 pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan melalui pembentukan beauty craft. Nah, saya setuju ini ya tentang beauty craft. Dari barang bekas limbah menjadi barang bernilai guna di SMA 1 Cihaur Beuti. Nah, Cihaur Beuti, sebutkan Cihaur Beutinya di mana ya? Iya, Pak. Cihaur Beuti itu di mana, Di Desi? Kabupaten Ciamis, Pak. Ya, Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis, gitu ya. Nanti Pak Hili jeung Cihaur Beuti Yang nu di Sukabumi. Sumedang, Sukabumi ya, ada Cihaur Beuti itu ya. Iya. Nah, gitu. Bisi Pak Hili, ke Pak Hili. Baik, Pak. Gitu ya. Kemudian materi kegiatan. Ini kegiatan Desi ini bisa diringkas nggak, Desi? Boleh, Pak. Soalnya ada berapa? 11 atau 11 9, Desi? ya, 11. Saya khawatirnya kalau ada 11 kegiatan nggak selesai dalam 30 hari itu. Sebenarnya sih kalau untuk proses produksinya itu yang ketujuh, Pak. Ya coba aja diringkaskan ya. Iya, baik, Kegiatannya saya lihat ada kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke tahapan. Iya, baik. Iya. Baik, Pak. Catat ya, Iya, catat. baik. Ya. Kan begini ya, untuk kegiatan itu kan minimal itu 4. 4 itu udah nilainya maksimal. Artinya kalau 4 aja, kalau itu masuk ke kategori kegiatan, 4 itu udah 100 kalau nilai. Nah, kalau sampai 11 nanti saya ngasih nilai 200 gitu. Ya. Kayaknya mungkin kira-kira baik, Pak. yang gini aja ya, kira-kira yang akan masuk ke tahapan pindahkan aja ya. Iya, baik, Pak. Nggak usah terlalu banyak lah. Saya takut nggak selesai kalau sampai ada banyak banget gitu ya. Nah, itu.